Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faza'alahum ka'asfim makul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat, menggelepar. Surat Al-Fil itu berkaitan erat dengan surat Al-Quraisy. Yang menceritakan tentang kehebatan orang Quraisy dalam nasabnya kepada tauhid. Dan ketika Rasulullah mengalami semacam kondisi yang belajar karena melihat perkembangan dunia lewat perjalanan beliau, baik itu ke Yaman atau ke Damaskus sebagai pedagang yang membawa barang dagangannya Abu Thalib. Setelah Allah ceritakan tentang kaum Quraisy yang sering bepergian di kala musim dingin dan musim panas, yang selalu dilindungi, yang tidak pernah merasakan kelaparan dan memiliki rasa aman. Dan Allah ingin bahwa fitrah Ibrahim, fitrah tauhid dikembalikan sehingga berhala tidak ada lagi. Dijelaskan kembali lewat Al-Fil bahwa percayalah, selama mereka yang memerangi tauhid, pasti Allah akan turunkan azab. Pun kalau kau belum yakin, lihatlah apa yang Allah lakukan kepada kaum Abrahah yang ingin meluluh lantakan Ka'bah dengan alasan yang sangat mengada-ada. Gerejanya diberakin, lalu usaha-usaha para kafilah khalifah hingga sampai Abdul Muthalib membiarkan Abrah untuk melulantakan Ka'bah. Lalu Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong yang membawa batu dari jahanam dan dilemparkan kepada mereka sehingga mereka seperti ulat, seperti daun yang dibakar. Pun begitu kita, jika kita meyakini jalan kebenaran, kita meyakini jalan kebaikan, ketika kita sedang melawan Fir'aun yang menggerogoti uang rakyat dengan segala bentuk mafia terselubung, yang dimana tangan-tangannya mencengkram lewat dewan-dewan yang dipilih oleh rakyat, yang secara kasat mata terlihat betapa bodohnya, betapa rakusnya, betapa jahilnya, seolah-olah makan uang rakyat itu suatu hal yang biasa. Padahal sudah jelas begitu geramnya Rasulullah. Meskipun dia anakku, jika Fatimah mencuri hanya sehelai selendang yang tiada berguna, akan kupotong sendiri tangannya. Pun ini yang dicuri bukan hanya sehelai selendang, miliaran, ratusan, ribuan.
Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah ingin menegakkan kalimat Allah. Kalau memang niatnya mencegah nahi dan mungkar, jangan lawannya yang ece-ece. Jangan melawan yang kaum minoritas. Jangan melawan pelacur-pelacur yang tidak mengerti itu apa arti kesucian. Jangan. Lawan mereka yang secara jelas dan nyata mengambil uang rakyat, atau malah mungkin mereka sendiri yang membekengi, dibiayai oleh uang rakyat yang dimakan oleh anggota DPR. Siapa tahu, wallahu alam. Cuman kan kita rakyat nggak bodoh-bodoh amat, karena jelas terlihat dari mukanya, dari kata-katanya, dari gerak-geriknya. Mau sepintar acting apapun, rakyat begitu sensitif kalau udah masalah korupsi. Buktinya saja Usman dibantai di pinggir jalan karena masalah korupsi. Dan Muawiyah menginginkan Imam Ali membalas yang membunuh Usman. Dan kalau Imam Ali mengamini apa yang diinginkan Muawiyah, jadi seolah-olah pemimpin Islam itu Muawiyah. Emang pintar itu, keturunan Abu Sufyan satu itu yang matinya gendut karena di laknat oleh Ali, dia tidak akan merasa kenyang perutnya. Wallahu alam, siapa yang benar? Mereka sedang mencari jalan kebenarannya. Kita hanya tinggal menikmati sejarah-sejarah gemilang mereka, menikmati hasil-hasil perjuangan mereka. Itu urusan Allah, siapa yang salah dan yang benar. Jangan terlalu baper, seperti menonton layar televisi saja. Oh, kalau versi ini, kalau versi ini. Oh, begitu ya. Kita tinggal, hati ini ada yang paling kecil, atom, kecil banget, bahkan lebih kecil daripada virus corona. Itu namanya ruh. Ruh itu di dalamnya ada nurani, dan nurani itu tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah makan uang haram. Itu kesucian para nabi itu tuh sekecil atom tuh. Nah, iblis sebenarnya punya hal itu karena rasa dengkinya kepada Adam. Iblis juga punya hal itu, nurani semacam itu, karena dengki kepada Adam. Maka dia berikrar akan memerangi Adam sampai kiamat. Keturunannya akan dia sesatkan. Begitu. Kalau orang yang sudah mencapai tahap mengenal dirinya, mengenal virus corona yang lebih kecil daripada virus corona itu tuh, nurani kecil sekali, nggak terlihat. Makanya kalau ajaran Zen, ajaran Buddha itu, ruh itu memang kecil. Makanya dia bisa bermanifestasi menurut karmanya. Entah nanti menjadi binatang apa, tergantung ruhnya itu. Dia waktu semasa hidup yang kecil itu tuh berbuat baik atau jahat. Jika dia berbuat jahat, dia akan menjadi binatang yang paling menjijikkan. Itu ajaran Buddha. Pun kita umat Islam mempercayai ruh yang kecil itu, yang mau dibikin tembok setebal apapun itu pasti bisa keluar ruh itu. Luar biasa surat Al-Quraisy dengan Al-Fil ini, seperti adik kakak. Karena Rasulullah sudah mulai bercakrawala, berintelektual, udah mulai mengenali si anu di umur 45 tahun kalau mengikuti para tafsir. Jadi kalau Sunni di perjuangan yang baru 5 tahun, kalau Syiah di perjuangan yang sudah ke 45 gitu. Nikmati saja, nikmat kan, itu namanya
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.